Kita masuk bagian kita yang ketiga. Limited atonement. Pengertian yang pertama, penebusan Kristus yang terbatas. Nanti kita mendalami kata terbatas ini supaya kita tidak salah persepsi, saudara. Banyak orang jadi salah persepsi. Limited atonement. Kematian Yesus Kristus di Bukit Golgota ditujukan untuk semua orang. Ya, setuju ya? Jadi semua orang bisa melihat peristiwa kematian Kristus. Semua orang membaca Alkitab bisa melihat Kristus mati untuk semua orang. Tapi saya menulis ada kata tetapi. Tidak semua orang terpanggil dan dapat menikmati penebusan Yesus Kristus. Kenapa demikian, saudara? Karena secara tindakan kematian Kristus ditujukan untuk semua orang. Tapi kematian Kristus punya nilai penebusan untuk menggantikan orang yang percaya kepada Dia supaya tidak dimurkai oleh Tuhan. Kematian Kristus punya nilai penebusan untuk menggantikan daripada diri kita yang seharusnya dihukum oleh Tuhan. Jadi siapakah orang yang bisa mendapatkan penebusan ini? Siapakah orang-orang yang akhirnya tidak dimurkai oleh Tuhan? Siapakah orang-orang yang akhirnya tidak mendapatkan hukuman daripada Tuhan dan tidak mendapatkan kematian? Yaitu hanya yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi di sini berarti jelas sekali, saudara, secara target atau tujuan hanya untuk anak-anaknya. Ya. Untuk anak-anaknya. Ada orang buka usaha misalnya. Sebetulnya usaha itu dibuka memang untuk mensejahterakan semua orang, bahkan mensejahterakan semua kota. Tapi secara spesial itu untuk nilai tanggung jawab dia, untuk generasi berikutnya, anaknya bisa meneruskan. Ada target, ada tujuan, saudara. Dan di sini, saudara, kita melihat Alkitab dengan jelas mencatat itu semua. Dalam Yohanes 6, ayat 37 sampai 40, saya mengajak kita melihat, bahwa saudara, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Ya. Tidak semua orang datang kepada Kristus karena Bapa memberi. Dan kalau ada orang yang dekat dengan gereja, dekat dengan agama Kristen, ya, bukan karena Bapa yang memberi, tapi karena disuruh orang tua, karena budaya, karena pilihan, itu bisa. Nah, di sini, saudara, ayat selanjutnya. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ya. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Keluar lagi kata membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi lihat, saudara, pekerjaan Allah Roh Kudus menebus kita. Kita diberikan lahir baru. Kita bertobat, kita dibangkitkan daripada kuasa dosa. Kita akhirnya mendapatkan satu hidup ciptaan baru. Dan setelah itu kita mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Dan kita mendapatkan kebangkitan bersifat eskatologi. Luar biasa, saudara. Jadi kalau saudara nanti baca di rumah, Mazmur 74 ayat 2, saudara lihat lagi Lukas 1 ayat 68, Matius 1 ayat 21, Titus 2 ayat 14, dan Ibrani 2 ayat 17. Ini yang saya saudara akan ajak. Baca, Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan, dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Kristus mati sebagai manusia di dalam waktu. Untuk bagaimana Dia di sini dikatakan
mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya. Siapa yang didamaikan? Orang pilihan. Kristus tidak mati untuk seluruh dunia. Dan Kristus mati bisa disaksikan oleh dunia. Dan semua nilai daripada kematian Kristus dari ruang dan waktu punya nilai efektif dan punya nilai efisien, kecukupan untuk menyelamatkan semua orang. Tapi semua hanya untuk orang-orang yang terpanggil, yang bisa menikmati penebusan itu. Dan secara ontologi ini sudah terbukti, saudara. Banyak orang yang sudah tahu siapa Tuhan, yang bahkan mungkin dia mendengar firman di sekolah, mendengarkan firman di media, mendengarkan firman secara radio apapun juga. Sampai mati pun kita tahu banyak orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Jadi secara ontologi sudah terbukti, saudara. Ada orang-orang yang tidak terpanggil. Ada orang-orang yang tidak mau menikmati penebusan Kristus. Jadi kalau ada orang-orang mengatakan bahwa penebusan Kristus itu tidak terbatas, bersifat universal. Sekarang saya tanya, saudara, waktu bersifat universal, banyak orang yang matinya di dalam dosa. Banyak orang yang matinya tidak percaya kepada Tuhan. Banyak orang matinya free thinker. Banyak orang yang matinya sebagai orang-orang LGBT. Kalau ini bersifat universal, berarti dosa itu harus diselesaikan. Dan berarti neraka itu tidak ada. Karena semua orang di surga. Ternyata Alkitab mencatat tidak demikian. Ada orang yang matinya dalam Kristus. Mati dalam nilai penebusan. Bangkit bersama Kristus. Dan akan hidup kekal di surga. Ada orang yang matinya dalam dosa. Dibangkitkan untuk mendapatkan hukuman yang kekal. Dan dimasukkan dalam neraka. Jadi jelas sekali Alkitab mengatakan bagian ini, Bapak Saudara. Ya. Yang kedua, pengertian limited atonement. Penebusan yang terbatas bukan berarti kuasa nilai penebusan dari Yesus Kristus terbatas dalam kualitas dan waktu. Karena kuasa penebusan Kristus berdasarkan keagungan pribadi Yesus Kristus sebagai manusia. Nah, di sini saudara, kembali lagi. Ada orang yang mengatakan seperti saksi Yehova, tidak percaya Kristus adalah Tuhan. Dia hanya manusia biasa. Sama liberal teologi juga mengatakan demikian. Dia bukan Tuhan 100%. Diberikan kuasa sebagai Tuhan yang punya nilai kuasa. Hanya diberi. Ya. Bukan karena Tuhan 100%. Sehingga teologi liberal, saksi Yehova, tidak percaya Yesus itu Tuhan 100%. Pan Alkitab dengan jelas mengatakan, jikalau penebusan kita bisa efektif dan bisa sempurna hanya melalui Allah menjadi manusia, dan ketika dia menjadi manusia yang sempurna, yang sama dengan kita, yang bisa merasakan keluh kesah kita. Jadi Allah 100%, manusia 100%. Ini adalah tentang dui natur daripada Kristus itu sendiri. Maka Alkitab mencatat seluruh penebusan Kristus itu sempurna. Dan penebusan Kristus itu bisa efektif. Dan di sini kita bisa melihat Paulus mengatakan dia tidak menyebut Kristus manusia. Ya. Kita bisa lihat 1 Korintus 2 ayat 8. Kalau ada orang mengatakan, mana catatan Alkitab yang mengatakan Kristus itu Tuhan? Nah, salah satunya ini sekarang saya katakan, saudara. 1 Korintus 2 ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Paulus sudah katakan menyalibkan Kristus sebagai manusia. Paulus mengenal secara pribadi siapa Tuhan sebagai juru selamatnya, sebagai penebusnya. Dan dia bisa mengatakan hikmat yang benar adalah orang-orang bisa mengenal bahwa Allah menjadi manusia untuk menebus kita. Maka dia mengatakan orang-orang dunia tidak menyalibkan Tuhan yang mulia.
Jadi di sini saudara, Paulus katakan Yesus Kristus itulah Tuhan yang mulia. Ya. Tuhan yang mulia dalam kedaulatannya memilih orang-orang yang dipilih berdasarkan nilai kebaikannya, saudara. Ya. Maka kalau banyak orang katakan tidak pernah Alkitab mengatakan Yesus Kristus Tuhan. Banyak catatan Alkitab yang mengatakan Yesus Kristus itu Tuhan. Dan banyak secara implisit yang membuktikan Yesus itu Tuhan. Dia melampaui daripada alam dan segala sesuatu. Ya, dia bisa menghardik angin topan. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa mengatakan apapun yang akan terjadi semua digenapi dengan sempurna. Itu pun membuktikan dia Tuhan. Dan yang kedua, saudara, Alkitab mengatakan dia bukan hanya sekedar manusia biasa. Dia adalah pemimpin kepada kehidupan. Kisah Rasul pasal 3 ayat 15. Kisah Rasul pasal 3 ayat 15. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup. Ya, pemimpin kepada hidup. Ini julukan tidak dikatakan Kristus adalah pemimpin reformasi. Pemimpin yang memperbarui, pemimpin yang futuris, pemimpin yang visioner, pemimpin yang punya nilai transformasi. Tidak. Lukas mencatat di sini sudah menarik, dikatakan Kristus adalah pemimpin kepada hidup. Telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, penebusan tanpa nilai kebangkitan kosong adanya. Penebusan tanpa nilai hidup yang kekal adalah penebusan yang bukan bersifat kekal. Jadi di sini saudara kita bisa melihat walaupun penebusan itu terbatas, bukan berarti kata terbatas itu menunjukkan kualitas pengorbanan Kristus itu tidak berkualitas. Berarti penebusan Kristus hanya berlaku pada waktu zamannya, tidak berlaku pada waktu zaman sekarang. Tidak. Dia Allah adalah yang omniscient, omnipotent, dan omnipresence. Jadi dalam bagian inilah saudara, kita bisa melihat Kristus adalah pemimpin kepada kehidupan. Menarik saudara. Ya, jadi saudara, dia datang ke dunia sama dengan kita untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal, saudara. Ya. Kenapa saudara? Karena akibat dosa kita semuanya mati. Dan Lukas mencatat ini saudara satu istilah yang luar biasa menarik untuk kita dalami. Jadi di sini saudara kita bisa lihat poin yang ketiga, penebusan Yesus Kristus cukup untuk semua orang. Jadi artinya saudara, nanti gereja yang kudus dan am 2021, 2022, 2030, 2000 sekian. Waktu ada orang percaya kepada Tuhan, tetap kuasa penebusan Kristus cukup melampaui ruang dan waktu. Tadi saya katakan, Kristus tidak berkorban bagi dunia. Tapi kematian Kristus diberikan kepada semua orang yang ada di dunia. Tapi bukan berarti semua diberikan bagi dunia. Tidak. Bagi orang-orang pilihannya. Dan ini jelas saudara. Nanti di rumah saudara baca Yohanes 10 ayat 15, Yohanes 15 ayat 13, Kisah 20 ayat 28, Wahyu 5 ayat 9, Efesus 5 ayat 25. Semuanya mencatat bahwa seluruh penebusan Kristus itu terbatas. Tidak bersifat universal, tidak bersifat diberikan kepada seluruh dunia, tapi hanya ditunjukkan kepada dunia. Tapi efektif hanya untuk orang-orang pilihan saja. Itu yang ketiga.